Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, senang sekali saya Diki Chandra, Wika Salim, dan Kromoson. Bisa jumpa dengan Anda semuanya di E-Talk Show. Tapi sebenarnya saya lagi resah hari ini. Resah karena saya merasa akan sedikit tersaingi atau saingan saya makin agak susah nih. Karena ada bintang tamu malam ini, itu di IG-nya itu tertulis apa tuh? Artis serba bisa dengan harga bersaing. Ini kan bahaya, aduh, ya kan? Saya ingat tukang pijit di rumah saya juga begitu tuh, gitu kan. Siapa yang mau pijit harga bersaing, Tapi kan bukan artis kan. Iya sih ya. Tukang Harga pijit. bersaing maksudnya Coba siapa gimana tebak, sih? coba tebak. Gitu. Siapa ya? Reza Rahardian. Bukan. Cewek apa cowok? Mbak Ati. Salah, bukan. Lionel Messi, bukan ya Kang? Bukan. Jauhan dong Bukan. itu. Jauhan ya, nggak bersaing dan Jauhan. bukan artis ya. Mana mau di calling ke sini. Langsung aja panggil ya. Panggil aja deh, Panggil daripada aja. nebak-nebak. ntar salah. Ronald Surapraja. Oh, Kang Ronald. Apa kabar, Kang Mani lama Ronald? manggilnya saya di dalam udah. Tadi nama pegel di dililakin sana. deh kurang. Emang Itu tadi, benar Dek. ada tulisan di IG, Di IG harga sama tuh. bersaing gitu. Harga bersaing. Oh itu slogan saya, moto saya, artis serba bisa dengan harga bersaing. Apa yang saya nggak bisa? Banyak. Oh gitu ya. Gak maksudnya gini kan, saya siaran radio, Ya. iya. Iya, ini emang segala Iya bisa. presenter TV, Iya. host, Sinetron. MC moderator, terus nulis buku juga iya, Aha. punya bisnis juga iya, produser band juga iya, Ya, Aduh, serba bisa. dagang juga iya. serba bisa, tapi bisa ditawar gak? Harga bersaing, nah itu. Jadi buat apa ditawar? Karena saya menawarkan kualitas. Berarti nggak bisa ditawar. Buat Wika mah boleh lah. Kirain nggak bisa. Kalau yang ini saya nggak ngasih. Oh, nggak ngasih. Iya. Ini saking serba bisanya Iya. bahkan menerima konsultasi penamaan. Konsultasi Oh, penamaan. Jadi nama budak, nama anak, terima jasa. Jadi Wika misalnya nanti nikah punya anak, nah bisa konsultasi bikin anak, bikin nama anaknya gimana? Itu. Saya itu memang senang dari dulu senang ngasih nama, Kang. Ngasih nama anak, Iya. gitu kan ya. Anak sepupu, anak adik mah udah pasti semua, Iya, anak semua. sendiri, wah semua udah kasih nama. Teman siaran saya Tike punya anak saya kasih nama, gitu kan ya. Rame, terkenal si Ronama tukang ngasih nama. Terus ada orang minta bikinin nama 2 orang waktu itu. Followernya ya. Follower saya tuh gitu. Ya udah lagi santai saya bikinin nama. Bagus katanya diposting. Wah, Kang terima kasih. Terus sekarang katanya ada lagi tuh, ada yang baca tuh di Instagram. Rame banget yang minta punten ini mah ya, Iya. bukan hanya minta dikasih nama anaknya. Tapi, Ada yang minta, Kang, saya penyanyi dangdut. Minta dikasih nama panggung dong. Demi ini mah, udah satu. dikasih. Sama yang paling baru, Kang saya punya studio Zumba. Studio Zumba, kasih nama apa? Saya kasih nama. Semua. Kalau Om Saya Diki punya usaha domba, apa? kira-kira domba saya biar agak ini. Kang Diki tidak bisa langsung. Saya harus kenal dulu orangnya, karakternya. Kenapa pengen ngasih nama anak nanya ke saya? Oke. Mau dari budaya apa? Karena ngasih nama kan nggak bisa asal, Kang. Harus ada maksudnya, Iya sih. makna filosofisnya apa. Kalau diburu-buru lagi pula saya nggak kenal orangnya. Tapi Kang Ronald nih kan aku tahu Kang Ronald tuh sejak Kang Ronald tuh ngisi-ngisi acara apa namanya komedi itu yang dulu tuh hits banget. Sebetulnya itu memang ya jalurnya sudah begitu kali, Neng Kang. Maksudnya dulu memang saya di Bandung penyiar radio. Ya. Harusnya saya dulu itu masuk ke TV itu. Karena saya melamar. Sudah ketemu sama bos, udah dibilangin minggu depan kamu kerja di sini. Oh jadi kerja. Kerja karyawan. Oh jadi karyawan. Tapi nggak tahu kenapa, nggak dipanggil-panggil, sakit hati saya teh. Wah ini TV ini telah menyanyiakan salah satu bakat terbaik dunia pertelevisian Indonesia. Gitu. Oh, kali teh. Waktu itu teh. Terus saya ke Jakarta beberapa kali buat wawancara kerja di berbagai instansi gitu kan ya. Nggak ada yang keterima. Saya mau pulang ke Bandung, ke terminal Kampung Rambutan. Saya datang ke TV itu ke teman-teman. Tapi di terminal rambutan diterima pas datang. Ya keterima, tuh premannya kan orang Garut teman saya. Ini kisah nyata nih. Saya memandang stasiun itu di Air Mancur. Ya. Teman-teman saya kumpulin. Ya. Sini sebentar. Mau apa? Nih, saya mau bersumpah. Hei TV ini, Ya. kalian telah menyakiti hati saya, telah menyanyiakan salah satu bakat terbaik dunia TV. Ya. Lihat ya kalian, saya akan balik lagi ke tempat ini sebagai artis. Teman saya tepuk tangan, wah amin. Itu tahun 2001, Neng.
Tahun 2004, 3 tahun kemudian jadi kenyataan. Wow, Gitu loh. tuh. Jadi kenyataan. Dan itu benar-benar bahwa apa ya, kalau misalnya kita punya sesuatu, kita yakin, insya Allah semesta mendukung, Allah mendengar dan mengabulkan. Tapi kan Benar. tetap harus ada modal kan, seperti modal komedi mungkin Iya. atau juga ada nggak pernah nggak Kang Ronald mungkin di Bandung apa Oh di- tentu Kang, bagaimanapun saya orang Bandung, saya orang Sunda. Sunda kan artinya suka bercanda. Iya. Sunda suka bercanda. Jadi memang kalau soal Bukan komedi, Sunda, suka sama janda asalnya. Itu beda. Sih masuk gitunya. Salim dulu dong. Bukan Salim. Tentu Kang, karena saya di Bandung sebagai penyiar radio, saya juga punya band di Bandung namanya Golok Cinta. Wih. Golok Nama bandnya aja cinta. udah bikin komedi gitu kan, karena Oh, memang di Golok atas Cinta. panggung saya besar dalam tanda kutip. Punya komedi musikal juga, kabaret-kabaretan lah Iya, zaman di iya, Bandung. iya, iya. P-Project, Padiangan, Iya, semua betul, adalah betul. kakak-kakak dan guru-guru saya. Jadi modal komedi mah udah ada, tinggal diolah, tinggal diperdalam, tinggal nambah referensi. Gitu aja sebetulnya sih. Pada saat itu ya. Padahal persaingannya pada saat casting itu katanya banyak Banyak juga pasti. Saya datang dari Bandung, bukan siapa-siapa. Saya Tike dan Aming. ya. Bertiga Oh, tuh. barengan. Orang biasa dari Bandung, ketika datang ke gedung itu sudah ada artis-artis lah. Ya. Oke. Ada Indra Bekti, saya ingat tuh, Dev Hendrik, Alex Abad, Ines Tagor, Sofi Navita gitu kan ya. Ya. Ketika disuruh casting, harus bikin lucu, mereka mah stres. Aha. Aduh, Bo, takut nggak lucu, gimana? Iya. Gitu kan ya, kata Yang mereka. mereka Ya. gitu kan ya. Si Aming ikutan stres. Heeh. Ona, gimana kalau nggak lucu? Ming, kalau kita nggak lucu mah pulang lagi ke Bandung. Saya siaran lagi, Tike siaran lagi, Aming ngurus wardrobe kostum buat sinetron. Akhirnya justru kami tampil tanpa beban. Ya. Justru kami Ikhlas aja ya. ikhlas aja gitu Memang. udah. Cuman ya itu dia, mungkin kami punya modal, kami punya bakat, kami Betul. ada persiapan, dan mungkin Allah baik sama kami gitu kan ya. Iya. Jadi tugasnya Neng Wika, Kang Diki tahu nggak? Casting acara itu tugasnya cuma satu. Ngapain? Yang duduk di depan saya itu Mas Wisnu Tama. Saya kasih kamu waktu 3 menit bikin saya ketawa. Saya kan kuliah di ilmu komunikasi. Aha. Saya ingat satu mata pelajaran. Komunikasi sosial dan pembangunan, nama mata kuliahnya tuh. Ada teori-teori difusi inovasi. Jadi intinya adalah kalau kita mau masuk ke suatu kelompok, Aha. nggak perlu masuk ke semua orang. Tangkep kepalanya, Oh. tangkep bosnya, tangkep opinion leadernya. Oh, ini Pak Wisnu, ini strategi Pak Wisnu. Gitu. Terus? Jadi di waktu yang cuma 3 menit itu, Iya. saya nggak perlu lucu buat orang lain. Ya. Dan saya sudah melakukan apa yang sekarang ramai disebut stand up comedy. Pada zaman Pada itu. zaman itu. itu, 2004 gitu kan ya. Di detik Mas Tama ketawa, di detik itu saya tahu, saya keterima nih. Karena yang belakang pasti ketawa dong anak Pasti buahnya. Iya, benar-benar. Ah, keterima ini mah. Pokoknya kita penasaran. Nah, tapi nanti aja deh soalnya ini ada iklan yang mau lewat. Jangan kemana-mana, tetap di Tokyo. Ya, masih di Tokyo bersama saya Diki Chandra, Wika Salim, Kromo Sound, dan juga Kang Onal. Dari dari umur 3 tahun udah bisa baca, betul ya? Bapak. Kebiasaan baca ini siapa yang pertama kali ini Bapak. emang? Bapak. Bapak saya bukunya banyak, baca korannya setiap hari, korannya aja langganannya 3 setiap hari. Wow. Jadi pertama kali yang saya baca di usia 4 atau 5 tahun lah Kang ya. Oke, aha. Tahu nggak pertama kali saya baca apa? Kompas. Oh iya. Anak usia 5 tahun bacanya Kompas. Kan harusnya baca komik gitu Koran kan. Ya, Gitu, bacanya majalah Kompas. Bobo gitu Itu ya. cerita mama saya gitu. Jadi pas mama lagi masak tiba-tiba Ronald kecil datang, "Mama, dayuh kolot banjir." Oh, sedap. Kamu tahu dari mana? Ini AA baca. Anak yang aneh. Anak kecil bacanya koran, koran gede gitu kan. 5 tahun Jui, ngapain Jui? 5 tahun saya masih gangguin anak 5 tahun yang lain, Kang. Ya gitu ya. Lu kayak tukang ngebully zaman dulu ya. Iya kayaknya. Badan Memang kayak- gede sendiri, Kang. Kayaknya Oh, tuh paling kan gede? ini. Iya, tapi otak Apa? kecil. Enggak lah. Bisa nyemplung jadi penyiar radio awalnya gimana? Jadi kalau jadi penyiar radio memang diajakin teman. Ada slot kosong di Bandung dulu siaran, mau nggak siaran? Berani nggak? Berani. Seminggu sekali dulu nggak apa-apa? Ya boleh. Itu tahun berapa? Tahun 99. Tahun 99. Jangan bilang kamu belum lahir juga ya. Aku udah lahir kok. Karena saya senang baca, jadi mungkin itu membantu saya dalam menjadi penyiar. Betul. Oke. Karena penyiar radio harus lebih banyak baca dibandingkan pendengarnya. Harus lebih banyak nonton dibandingkan dengan pendengarnya. Harus lebih banyak pengalaman dibandingkan dengan pendengarnya. Kalau misalnya ngomongnya basi,
kata pendengarnya teh ngomong apa sih, saya juga udah tahu ini mah. Iya benar sih. Kang Ronald kan udah terkenal jadi artis, tapi kenapa sih kok masih sampai sekarang masih jadi penyiar, kenapa? Yang saya rasakan menjadi penyiar radio itu setiap hari saya menjadi pintar, nambah Betul. ilmu. Betul. Karena saya dipaksa baca, dipaksa buka Twitter, Betul. baca Instagram apa, jadi dipaksa. Update terus jadi hidup Saya itu ya. saya bilang radio itu bukan hanya kantor, Hmm. tapi juga kampus, Jadi tempat sekolah. tempat betul. sekolah Belajar, dan ya. juga rumah. Tempat saya ketemu dengan keluarga baru saya, keluarga saya yang lain gitu loh. Teman-teman tiap hari ketemu, jadi ya udah saudara banget. Itulah kenapa saya masih siaran sampai hari ini. Tapi soal updatean musik katanya berhenti di musik-musik era 90-an ya? Atau Iya, saya tuh penyiar radio, tapi musiknya nggak nambah. gitu. Musik-musik baru tuh nggak terlalu banyak tahu. Kenapa? Kan biasanya setiap hari pasti ada lagu-lagu baru di Betul, 2000-an. tapi nggak nempel. Nggak nempel ke otak, nggak nempel ke hati gitu. Bagi saya musik keren itu selesai di tahun 90-an. Cuman ada beberapa band keren masa kini, cuman ya saya nggak terlalu dalam lah gitu. Gitu ya. Senengnya Tapi tuh itu 90-an. karena nggak suka atau memang sudah nggak mampu lagi menyerap atau Wah, menghafal? Edan disebut nggak mampu saya. Atau kenapa masa? Kan seorang penyiar radio sampai nggak mau ngapalin kan aneh coba. Tapi udah deh, ini aku ada juga nih penyiar radio, mungkin ini hafal lagu-lagu tahun 2000-an. Lebih mampu mungkin Lebih ya. mampu. Kalau dia lebih muda mungkin hafal. Lagu-lagu terbaru juga pasti hafal, makanya kita panggil aja. Nanti kita suruh nyanyiin dia lagu-lagu baru pasti dia hafal. Oke, kita langsung panggil aja ya, Pik ya. Ayo, Akang, emang Akang juga? Akang juga. Masa sih? Akang. Ya. Hei, kesini dong. Kan baru datang, masa udah masuk lagi? Sini. Iya boleh. Oh, Ronald pindah sini nah. Hah? Biar lebih dekat ke Wika. Oh ya udah. Untung banyak lu. Di mana? Apa kabar Riko? Baik. Iya, di mana? Aku rugi saya udah pindah ke sini. Kan sama aja bisa di sini juga. Nah, lagu-lagu zaman sekarang tuh apa? Nggak ngerti itu. Coba kok. Banyak. Lu lebih tua dari gua. Ya tapi update dong. Aduh, Oh, sob. iya, iya. Coba, coba. Riko cek tahu lagu masa kini Gas apa? banget kalau Pak Ronald di situ. Ayo Kang Riko. Ayo, kok. Ayo Hari apa? itu apa lagu-lagu 2020 apa? Marion Jola ada, Giselle ada, Tiara Andini ada. Nyebutin nama doang mas, gua juga Lagunya, tahu. lagunya. Iya lagunya Oh, kayak contoh. gimana Kuman? Contoh gue, Kuman. Nih dengerin nih Serbet Warteg nih ya gitu ya. Lu megang-megang lagi najis gitu. Contoh, ya itu Coba, coba. contoh namanya. Aku memang bukan manusia sempurna. Emang. Tapi ku layak dicinta. Enggak juga sih. Karena ketulusan. Itu Pasto. Padahal lagu itu benar. Ada. Orang nggak tahu. Satu yang jawab semua. Glenn Fredly almarhum banyak banget. Iya. Dia tahu ya. Tahu. Dulu dia angkatannya masih Coba Java. Marion Jola. Ya, Marion Jola gimana? Marion Bagaimanapun Pasto itu masih agak lebih lamaan. Ya Marion Jola kan yang agak baru. Marion Jola ya. Iya. Yang baru tuh Pamungkas misalnya tuh. Iya. Ada Bambang itu. Bukan pemain bola. Ada, itu debut. Itu Pamungkas itu. Ini nggak iklan Main bola. dulu, nggak iklan dulu. Udah nggak bisa jawab. Saya Udah nggak nyari. bisa jawab. Lagu baru mah begini nih. Ice cream, cilin-cilin ice cream, cilin. Gue taunya Baby Shark dudu dudu dudu. Waduh. Baby Shark Enggak dudu. dong. Kayak yang itu. Itu baru. dong. Kurang update nih. Ada itu. Tapi emang nggak gampang ya update lagu ya. Nggak tahu kok, makanya gue bilang musik gue itu terhenti tahun 90-an kok. Ya, Menurut gue, Ya. musik keren itu tahun 90-an selesai. betul. Nah, menurut kamu gitu nggak? Takutnya kita nggak tahu objektif nggak, karena memang kita di angkatan di era itu. Iya. Era Karena itu. kalau gue bilang memang never dies ya, 90s Oh, ya. iya, dibilang gitu. Makanya ada iya. festival 90s. Kalau saya suka lagu More Than Words itu. More Apa? Than Extreme. More Than More Than Words. Words. Tahu nggak? Dia Boyz anak-anak II muda tahu Men nggak? juga ada. Say I love you. More Than Words. More Than Words. Oh, Ah, tahu. benar. Tahu dia lo. Tuh. Kamu yang petik, nanti Ronald yang manjat. Nggak lagi naik pohon. Hey, Kang. dong. Tuh. Say I love you is not the word I want to see from you. It's not that I want you. It's not the same but if you want me. Jadi kayak kuis berpacu ini ya. Itu 90s. 90s.
Backstage Kita ngobrol Boyz belakang II Men bertiga aja juga yuk, masih bilangnya. ada. Hah, kita ngobrol bertiga aja ada dia nih. Kamu nggak tahu lagu-lagu begitu? Gak tahu, aku taunya dasar kau buaya, Taunya Iwa PY doang. Iya. Sama es dawet. Dangdut 90-an enak banget. Ya, sebutin. Yang mana? Nostalgia masa berpacaran. Tuh, langsung. Bang, kopi. Yang tak dapat ku lupakan. Masih. Itu sambil nonton. Terbayang-bayang di mata. Masukin koin Tak lagi. luput dari. Masukin koin mobil-mobil. Itu dangdut Melayu Nggak juga tahu kan? ada. Enak Tahu, Ona tahu, Sutra tahu. itu. Berarti tapi kalau Kang Riko 2D. Haruskah ku teteskan air mata di pipi. Di Z. mana ada di set. Tapi Kang Riko sekarang berarti masih jadi penyiar nggak? Masih, alhamdulillah. Masih? Pagi Masih jadi penyiar? Sama Siaran. masih. Dari 92. 92, wah itu SMA tahun kelas 3, terakhir. awal semester 1, 25 tahun kali. Tapi kerasa nggak, Nal? Apa? Kalau jadi, kalau siaran Kang, bener deh. Memang betul tadi sempat dengar gitu. Ini kawah candar di muka, knowledge kita. Dilatih terus ya? Dilatih Betul, tuh tiap hari. Bener-bener. Lihat deh, pembawa apapun ya gitu, Iya. bukan mengecilkan, bukan mendiskreditkan nih, punten gitu. Ada pembawa acara apapun, TV, off-air, MC, yang matang secara dari radio kemudian. Sekarang Iya. banyak tuh, Betul. bisa kelihatan sama yang kebetulan. Iya. Bukan berarti nggak bisa ya, ada dari model jadi penyiar, ada bisa. Ada, banyak. Tapi banyak yang ngejebluk ya gitu ya. Ada yang candaannya kena KPI, ada yang kena SARA. Kalau Iya. kita otomatis ke twistnya tuh mesti apa yang terlontar itu Udah otomatis udah kejaga, kebiasa, kejaga. Ada kejaga. proses yang Kan sekarang asal lucu, mau berdampak kontroversi bodo amat. Kalau kita gimana caranya lucu, tetap berbobot tapi tidak ada dampak komplain. Syarat pertama menjadi lucu adalah pintar. Betul. Betul. Kalau orang punya referensi banyak, Ya. Ya. dia bisa bikin materi yang bagus tanpa harus menyinggung. Betul. Kalaupun menyinggung yang asik orangnya nggak sampai bete. Betul. Iya. Karena komedi adalah salah satu cara untuk menyampaikan kritik. Iya. Iya. Ya. Tapi kalau orang referensinya sedikit pun pasti Mainnya menghina fisik lagi. Itu Ya, lagi. gitu loh. Itu kalau gue sih udah begini. Tapi banyak teman-teman adik-adik yang pasti pengen gimana sih caranya supaya bisa berkarir di radio. Iya. Kita nanti ngobrol lebih banyak lagi setelah Oke. yang satu ini ya. Kita akan kembali lagi, jangan mana-mana, tetap di Talk Show. Ya, masih di Talk Show bersama saya Diki Chandra Wika Salim, Jiwa Kromoson, dan dua orang ganteng penyiar radio, Kang Ronald dan Riko. Iya. Tadi belum jawab soal radio, karena banyak teman-teman juga adik-adik yang Oh iya iya sebetulnya iya. jadi penyiar radio ini bagian daripada profesi yang cukup menjanjikan apa enggak sih? Jangan dikasih tahu semua, nanti saingan kita banyak. Onal gimana? Menurut saya bersyukur siaran di Jakarta jadi dan itu dia. Jadi ketika kita punya sesuatu yang memang bernilai tinggi, apresiasi pun akan tinggi. Asik. Mengerti kan? Betul. Iya, iya. Kunci pertama jadi penyiar adalah disiplin. Kita syuting ini datang ada nggak yang telat? Tidak. Nggak ada. Tidak ada. Tapi Kang Riko kenapa nekat untuk daftar atau ngelamar jadi penyiar radio, apa yang bikin Ya karena wajah pas-pasan. gitu Kan ya? penyiar mengejual suara bukan tampang. Iya. Jangan pernah jatuh cinta sama penyiar radio kalau belum kenal. Suaranya bagus nih gitu. Pas ketemu kopi darat ya istilahnya. Iya, iya. Hah, suaranya kok oke banget, ketemunya kok cemong ya gitu. Ada. Dia habis naik motor kali kena debu jadi cemong. Tapi dulu gue Nal itu bahkan sekarang banyak jadi studi kasus teman-teman anak komunikasi Vkom, anak kuliahan. Ya. Penyiar pertama mungkin belum almarhum Sis NS tuh yang cadel. Ya. Oh, Emang ada, nggak boleh cacat vokal. nggak boleh, iya. Iya, makanya EO-nya kau tuh mesti bisa. betul. Tapi ini ada Iya. menarik justru kan Ya sebetulnya. kan? Dulu Mas almarhum Sis Iya, Mas NS Sis. ngajak sama Gugun Gondrong. Udah, Gugun Gondrong bilang Mas Gun, di MC dulu Radio Cikini pertama inget. Iya. Saingan sama Prambos lah dulu. Tapi masih dia cadel, nggak apa-apa. Itu unik. Iya. Orang tergantung keren. lihat. Jadi gini katanya, kalau orang dibawa ke pikiran positif akan positif, dibawa negatif akan negatif. So what? Coba aja, toh ini bukan acara resmi gimana-gimana. Asal dia bisa pengetahuan umumnya oke, ininya oke, dia punya integriti yang bagus, disiplin. Ya dibawa lah sama Gugun Gondrong. Uji waktu coba. itu. Sama Sis NS, seneng Mas Sis. Jadi unik, di saat 1000 orang menolak saya, ada 1001, satu orang Mas Sis ini yang ngasih jalan dengan Gugun untuk masuk. Sekarang jalan sampai sekarang, saya nggak nyangka. Dulu nyokap gue sempat kecil hati, jujur.
Terus kata nyokap gue, mama bilang, Mas Ko katanya, nobody's perfect, percaya. Kalau lu ada kurang satu, sementara lu hanya nyesel merenungi yang satu yang minus lu, ini juga kalau lu anggap minus ya. Sementara miskin gini, lu bisa teamwork. Kelebihannya masih banyak ya. Bisa Ada yang bernetworking, lainnya, lu betul. lebih membaca. Kenapa lu nggak push yang lain? Oke mam, gue coba mam. Masuk persaingan. Ada yang bilingual, jago, 3 bahasa bahkan 4 bahasa. Anak orang kaya, ganteng, cantik, mampus gue. Coba tap, Allah juga ridho kali. Iya. Jalan tuh sampai sekarang. Luar biasa. Nembusnya itu setengah mati. Betul. Tapi Luar punya biasa. pengalaman nggak yang nggak terlupakan selama siaran? Gini, dulu ketika belum ada internet, Ya. penyiar radio itu selebriti lokal. Betul, Ya, betul. penyiar radio itu selebnya gila-gilaan. Iya. Betul. Ketika kita siaran di luar tuh fans nungguin, Ya. betul kan? Ya, Kita ngalamin ya, hal seperti ya. itu kan. Emang anak band doang. Nah, Iya. oh bener. Bener. Siaran membuat saya pernah ketemu dengan siapapun, Tuh, pernah ngewawancarain siapapun, betul. akses mudah kemana-mana. Yang Beneran. paling bangga pernah wawancarain siapa? Boyzone mah udah belakang di backstage, di backstage apa di backstage, bareng jas yang dia pakai, jas dikasih ini jas buat kamu. Ya. Wah, artis mah udah nggak kehitung, Udah duran-duran sudah kebayang. apa. Iya, betul, betul. Boys to Men waktu ke Jakarta, Beneran. Brian Pokoknya mah McKnight, setiap artis Indonesia, Wow. setiap artis luar kesini, penyiar mah tinggal giniin. Mariah Silakan. Carey. Silakan, wawancara. Wow. Ketemu jodoh juga bisa di situ ya. Sama Istri pendengar saya, gitu. iya, istri saya Cinlok ya? suka sama saya karena siaran radio. Suka karena suaranya. Berarti Betul. suara duluan. Suara dulu. Beda, istri lo Berarti sampai sekarang masih suka gelap-gelapan ya? Ya ngomong dong gitu ya. Enggak. Istri gue suka sama gue suka tabungannya. Oh, berarti mantap ya dia. Saldo berapa? Penyiaran gue ngejanjiin Tabungan. kok. Penyiaran janji. Jadi buat anak muda yang memang masih ingin berkecimpung Ya. Nal, Ya. kenapa enggak gitu. Benar. Ya, dulu sempat ada lagu Video Kill the Radio Star. Iya. Video Iya, Kill the Kill the Radio Radio Star. Star. Gara-gara dulu ada MTV. MTV akan ngebunuh radio. MTV yang udah nggak ada. MTV-nya Iya. mati. Radio masih ada. Betul. Ada podcast, betul. Iya. Radio mati enggak. Enggak, tetap ada. Ada ya. Clubhouse kemarin rame. Clubhouse mana? Sekarang udah nggak ada rame lagi. Udah, Clubhouse. pejabat di situ semua klub hilang sekarang. Hilang. Never die lah. Tapi Radio bikin nggak? masih tetap ada. Padahal kalau untuk membuat podcast sangat paling memungkinkan dibandingkan yang lain. Ya. Nah, Ya. ketika ada podcast, ketika penyiar bikin podcast akan beda hasilnya sama orang yang nggak punya basic siaran radio bikin podcast. Tuh, Nggak akan sistematis ngomongnya. catet. Tiba-tiba karena mungkin dia terkenal, karena dia seleb, punya sensasi, ayo bikin podcast. 30 menit dia ngomong, wah kemana-mana. Iya. Ya. 30 menit yang pernah punya basic siaran. Kalaupun Jelas, ada gitu. salah ngomong sama beda penyiar sama ini, kita memperbaiki dengan cepat ya segala Ya. nggak smooth, halus untuk merevisi itu di TV acara-acara live gitu. Ini sih kalau radio umumnya sih gue nggak tahu Nal ya. Kalaupun kita harus ngetop, kalaupun kita harus berhasil, itu dengan prestasi, bukan sensasi. Iya, Itu bedain. betul. Sisi dukanya yang nggak enak di radio apa? Iya. Saya nggak bilang ini duka, tapi saya bilang ini resiko yang saya terima. Ya. Karena saya penyiar pagi, Ya. berangkat jam 5.20. Ya. Saya tidak pernah punya pengalaman pagi bersama anak-anak. Sabtu Minggu? Ya iya, hanya Sabtu Minggu. Iya, saya sama nggak gue. saya nggak pernah nganter anak saya ke sekolah. Ya. Nggak sampai sekarang. Saya nggak pernah mandiin anak saya sekolah. Itu Nggak pernah nemenin dia belajar. Saya nggak pernah tahu bentuk anak saya dalam tanda kutip di pagi hari. Kecuali Sabtu dan Minggu, tapi kan nggak pakai seragam. Sesimpel itu pun nggak bisa. nggak bisa itu. Konsekuensi lah. Kalau Riko Ya. gimana Riko? Gitu kalau Saya saya. sama saya tapi kebalikan yang nganter anak malah dilarang. Diomelin ke sekolah. Orang anaknya malu sama kamu ya? Anak orang. Jangan. Ngapain tuh salah anak pulang. orang? Papa ini anak sendiri. Tadi diberita lagi. Tapi memang yang namanya profesi pasti ada suka Masing-masing dan ada, duka. ya. Iya. Tinggal bagaimana kita menyikapi suka dan duka ini dengan baik. Kadang-kadang suka juga bisa jadi salah. Tapi duka bisa menjadi berkah. Kita nggak Betul. tahu. Tapi yang jelas kita akan lanjutkan obrolannya setelah yang satu ini tetap di e-talk show. Aduh, ini kan kalau pandemi, kalau penyanyi kayak Vika ini agak repot nih di pandemi sekarang. Kalau penyiar gimana? Dari dulu penyiar radio itu sudah menerapkan protokol kesehatan. Menghindari kerumunan. Oh iya, Nah, kita mau benar di ya. studio cuma sendirian. Iya Iya betul. sih. Atau jadi- berdua sama partner. Jadi tetap dia nggak ada ini ya. Nggak ada pandemi tidak terlalu berarti sama penyiar radio. Karena dulu waktu masih pas lockdownnya banget, Ya. kita emang tidak ke kantor. Tapi WFH, teknologi ya. canggih sekarang. Siaran bisa di rumah. Siaran bertiga kan. Saya, Tike, dan Melisa. Di rumah masing-masing, Kang.
Di Siarannya rumah pakai apa? masing-masing ada aplikasi namanya Anchor. Oke. Di rumah masing-masing ketemu di udara. Tapi karena kita tiap hari ketemu udah bertahun-tahun tahu ini mau ngomong ini, mau ngomong ini. Ngomong bertiga, terus udah ketika sudah jadi hasil obrolan itu diedit. Dirapihin dulu, dijahit ya. dikirimkan ke produser kami. Pakai email, terus Masing-masing. produser meremote komputer kantor dari rumahnya on air. Pendengar ada yang tahu? Nggak tahu Nggak ya. ada yang tahu bedanya. Bahkan pernah saya siaran di mana? Di Yogyakarta. Lagi ada tugas. Iya. Tika Melisa di Jakarta, saya di Jogja. Siaran seperti real time, nggak masalah. Ya ada sampingan nggak Wika? Karena kan nyanyi udah stop nih. Iya, aku alhamdulillah sih, maksudnya ya nyanyi kan emang udah sama sekali nih. Sekarang nggak bisa Kerumunan sampai ya. akhirnya nyanyi pun ada paling beberapa dan itu virtual. Iya. Nyanyi secara virtual ya walaupun dibilang beda ya beda, Green tapi ya screen ya. gimana ya? Tapi komika pernah nggak virtual gitu komika? Virtual sering, Kang. Sering Malah kalau sering komika banget. tuh sekarang virtual. Cuman nggak ada penontonnya, jadi udah Enak. aja Iya, hajar ya berasa terus. kosong. Ngajarnya enak, nggak enak Kan ya? kita tuh kan berharap respon dari penonton kan. Iya. Betul. Ya kan kalau responnya delay gitu nggak seru. Gregetnya sebetulnya. nggak ada. Iya. Sama Iya. kayak penyanyi kan bagaimana nggak Iya. siapa gitu. Nyanyi sendirian joget-joget ya kan suaranya nggak ada di depannya nggak Iya. ada orang. Iya. Jadi Harry ya, heboh sendiri. Heboh gitu. sendiri ya bener. Tapi ini nekat loh. Kang Ronald ini di tengah pandemi di Kenapa? mana banyak secara ekonomi kan orang sekarang banyak ngirit ya, Ya. karena pandemi karena ini segala macam Benar. belanja pun diirit dan segala macam bisnis passion sekarang malah katanya. Betul. Invest. Betul Kang, justru karena pandemi. Kalau nggak ada pandemi saya nggak akan dipaksa dalam tanda kutip bikin ini gitu loh. Tuh, jadi aduh ngapain ya? Ya Fashion udah lah. iseng-iseng gambar deh. Saya bikin waktu itu teh celana sarung. Desainnya sendiri? Iya. Tapi saya itu senang dari dulu sama kain Nusantara, batik, lurik, tenun. Oh. Saya itu jadi gini, selama pandemi saya lebih banyak baca buku tentang agama tuh Kang. Jadi banyak pemahaman-pemahaman baru. Seringkali kalau kita sholat suka pakai baju seadanya. Padahal ketemu bos aja tampil keren, masa ketemu Allah kamu nggak keren. Betul. Jadi saya mikir, saya pengen keren. Minimal sholat Jumat aja. Iya. Saya bikin, pakai sarung suka susah, pakai celana nggak mau. Saya bikin celana sarung, dikasih batik. Ke Wow. Majestic belanja sendiri kainnya, ngejahit ke tukang jahit, diposting, ih banyak yang suka. Minggu depannya nulis bikin lagi, ih banyak yang suka. Ah udah aja diseriusin. Hebat ya. Terus maunya sebenarnya mau pilih yang mana sih? Ngelawak juga. Gini, saya mah seniman. Seniman tidak boleh dibatasi ruang lingkup Iya. kerjanya. Sempit. Berarti Tidak boleh dibatasi medianya. Aha. Mick Jagger penyanyi rock, Ya. dia mau ngelukis ada yang ngelarang? Ya nggak boleh, terserah si Eta we. Si Eta we kayak kenalnya tidak? si Eta we. Mick Jagger. Kecuali Mick Jagger bikin mikrofon. Ah, terserah dia. Terserah dia. Iya juga sih. Kemungkinan menjadi TKI juga mungkin ya jadi ini boleh. karena saya lihat ada videonya. Ini beres rumah jago nih. TKI. Beres rumah. Beberes rumah juga Bebenah, bisa. bebenah. Bebenah kerja Oh, Indonesia. Nih, kita lihat videonya nih. Ronald lagi bebenah katanya. Wah, anjir dari Instagram ini mah. Mana? Gak masuk. Sisi laut Pangandaran. Bu Susi nongol. Waduh luar biasa. Kenapa harus pakai lagu Doel Sumang katanya? Jadi sebelum kami kan berbagi tugas, saya sama istri sama anak-anak. Aha. Kalau nyuci dan nyetrika tuh istri, karena panasnya nggak kuat nyetrika. Sama. Nyuci Gua kalau sama panas nyetrika. enggak. Tapi kalau main sama air saya seneng ngepel, gitu, ngepel. sapu nggak apa-apa. Itu Cuci biasanya piring. sebelum tidur. Sebelum tidur nyuci piring gitu. Nah, supaya semangat pasti sambil dengerin musik. Kebetulan waktu itu lagi dengerin Doel Sumbang. Anak saya ngerekam gitu, jahil banget anak saya gitu. Terus mikir, iya apa adanya memang begitu saya gitu. Tapi emang karena lagi nggak ada ART di rumah atau emang kamu pakai ART? Nggak ada. Dari dulu memang terbiasa ada ART gitu kan ya, saya dari kecil sampai akhirnya ketika istri bilang, yuk kita didik anak supaya mandiri, supaya anak kita bisa menjadi global citizen gitu kan. Ajarin mandiri. Awalnya saya, wah berat nih nggak ada mbak. Ternyata nikmat, bisa ternyata. Pegel ya pegel, capek ya capek tapi dinikmati. Dan ternyata malah memilih untuk tidak punya ART saya sekarang. Oh, Waduh, coba luar dulu biasa. jalanin dulu Iya. baru tahu rasanya. Tuh tangannya tetap bagus kok. Katanya megang pel akan kasar. Coba Rika Coba. tuh. Tuh. Ya. Aduh. Bisa Oke. aja, Buat satu Bisa teman-teman bawa yang ini aja lagi. Tompang. Colek, colek. Kacau nih ya. Iya. Saya malah enggak nih, saya dong. Jangan.
bawa kabel kebakar kalau itu. Oke, kita akan ngobrol lebih banyak lagi. Tetap di Talk Show bersama saya Diki Chandra dan Wika Salim juga Kromosom. Oke, masih di Talk Show bersama saya Diki Chandra, Wika Salim, Kromosom dan dua orang yang selain penyiar juga pencinta bola. Wih. Pencinta bola ini. Ole. Makanya tadi nyanyi lagu dangdut itu lagu-lagu Onasuta Oh tuh. iya, bola. Lah, kenapa sih kok kalian berdua suka sama bola? Lu. Ya kan karena kita punya. Punya keinginan mendukung klub bola gitu loh. Cuman mungkin dari sisi tim berbeda pendukungnya. Kalau Coba kalau luar lu apa, dalam apa? Kalau dalam ya tentu saja. apa? Sebagai orang Bandung, Ya. Persib Persib. saya bobotoh sejak lahir. dari sejak lahir. Ya. Coklat. Saya Persija. Nah, kan kita Persija. sahabat. Iya, Iya dong, gitu dong. Bobotoh sama fans Persija apa Persija. Jakmania sahabat. Sahabat. Iya. Persija Persib sahabat. Kenapa sih sampai harus ribut gitu loh? Tahu, saya Aneh, bingung. Aneh. Kalau kamu apa tim luarnya kok? Barcelona. Oh Barcelona. Inggris nggak ada? Barcelona. Ya, Inggris ada. Takut diledekin nama dia. Gunners ya, Arsenal. Oh Arsenal. Saya Arsenal, Barcelona juga suka. Kalau bolak-baliknya Old Trafford, kalau kita ke Camp Nou. Ya. New Camp, Ghana. Spanyol, Barcelona. Tapi kalau ini mah kan memang sering main bola nih Nal. Kapten jadi kapten Ini ya? kapten, saya Betul. dapat cerita dari teman saya Iya, betul, sendiri betul, gitu. betul. Aneh jalan Riko mah jagoan, sama bener. Riko nih Kang, jalan aja kan. Siapa tuh kira-kira yang Komeng. ngomong? Oh ini jalan sama Riko nih. Komeng Aneh aja, kiper tuh. Jalan. Kapten Ente undangannya kiper aja. bola ya? Gitu. Dia ngomong tuh. Ini cerita dia mana? Pembocor dia mah. Riko mah jagoan. Tapi nggak nyangka dari bola kita kan kadang jalan-jalannya nggak Nal. Dari profesi kita jadi presenter, kadang Ya. kemarin ngeliput ada di Sepang ya, Ya. dari perusahaan itu ya. Ya. Saya kalah pitching, dia yang berangkat. Harusnya kamu nanti. Nonton MotoGP, saya nggak bisa MotoGP lihat Rossi kan gitu. Nah saya lucu dari bola bukan ngeliput Nal, ikut turnamen. Belum lama, Turnamen. sekitar 4 tahun lalu bahwa ada Indonesia untuk kategori veteran lah, senior veteran di atas 40 tahun. U40 ya? 40 ke atas. U40. Betul, di Korea. Saya benderanya ada atas nama tim ini gitu ya, di Jakarta gabung. gitu. Saya bawa juara 1. Ini bukan tim seleb. Ih keren. Di Vietnam juara 1, di Bangkok Stadion Raja Manggala juara juga. Beneran? Di Seoul itu beneran. Iya. Sama siapa aja Itu mainnya? bela-bela kagak syuting, gak siaran radio, hanya buat passion. Main bola. Yang secara duit mah kecil. Benar, Dan dia secara napas emang kuat karena dia emang pelatnas dulu kan, pelari dia. Ih tahu loh dia. Pelari Bener, juga. ah, bohong nih. Ya ampun. Lari Masa apa? lu? Saya Saya kalau nggak Belanda. percaya, besok pagi suruh nyopet lari, nggak akan kejar. Nggak gitu Ini kalau nggak dong. percaya ya. Kalah meditasi lah. Tapi mohon maaf nih, mohon maaf. Kamu pelari apa dulu? Jarak jauh, jarak menengah? Iya. Saya bukan maksudnya pelatnas, saya di atlet. Platda, klub saya Indonesia Muda Jakarta. Oh IM runner kamu tuh? IM Rana, jadi jauh sebelum ada apa namanya sekarang runner-runneran tuh. Ya ampun, hebat Car Free Day. amat. Saya SMA kelas 2 udah di Platda DKI. Oh iya. Zaman Pomnas, Pom ASEAN saya udah berangkat. Saya pelari dari 10K 10 Borobudur pertama, Bali sampai Kamu- Pomnas udah berangkat Berapa sampai jauh maraton paling jauh? 42. Paling jauh berapa kilo? Yang paling Maraton? jauh kalau maraton 42. 42. Jangan ditanya waktunya. Sekarang banyak Waktunya orang berapa? 10 kilo finish. Nenek-nenek bisa finish. Waktunya? Tapi Waktunya waktunya. berapa? Heeh. Kamu maraton berapa? Itu berapa? Sub 6. Penting banget nih gak tahu. Karena saya belum pernah kok. Nyebelin ya. Buat orang yang bisa maraton tamat, Triathlon Iya. belum lagi renang, lari sama Triathlon sepeda juga? ada di Madura Selatan. tapi mohon maaf ya, mohon maaf. Ya. Kamu kan ceper. Ya. Iya. So what, Messi? Kaki kamu itu Messi kan ada kaki yang ketiga. Makanya saya nggak heran dia Hebat, di bola jago di apas karena pengaturan napasnya karena orang kan ada nggak Iya. tahu ya ada Iya. teknik ya tersendiri. teknik betul. Cuman yang terlatih sudah VO-Max, aja. VO-Max-nya Alami bagus gitu. VO mungkin Max-nya dia. bagus. Dan saya terbantu Oksigennya. mungkin gini, orang tua saya itu kan galak memang. Saya dari dulu ya, saya bukan perokok. Saya bukan peminum. Ya, jadi di situ Laus dong nggak minum itu. bukan itu alkohol misalnya. Oh, iya. Jadi memang coba gaya hidup sehat. Iya. Dan sekarang saya menikmati banget. Terima kasih nyokap papa yang kita dibimbing kan. Oke. Hati-hati pergaulan dulu begini. Saya mah dari dulu emang nggak begitu. Kemudian mungkin dilatih secara semi pro. Iya. Hebat. Semua juga bisa Keren, asal komitmen disiplin gitu. Kayak awet muda kan. Iya, Kalau awet mudanya sih makan formalin kan. Tapi kalian ini kan berdua penyiar radio yang sangat handal. Udah gitu Tahu juga dia. suka sama bola. Aku mau main Nggak ada challenge. di situ. Ya. Mau aus? Enggak, Aku bawa mau. jangan. saya minumnya susu. Iya aku bawa mau. Hah? Susu mau. Ada di belakang di ruang make up maksudnya. Kamu mau challenge apa? Kamu mau Aku mau challenge apa? challenge kalian berdua untuk mengomentari jadi komentator bola.
Jadi ini ada foto, kalian harus komentarin ala-ala komentator bola gitu ya. Foto atau video? Foto, jadi kalian komentarin fotonya aja. Komentar di foto ya. 3, 2, 1. Baiklah pemirsa, kita saksikan di pinggir lapangan. Dahulu dia adalah kapten Persib Bandung, sekarang memilih menjadi pelatih, Robby Darwis. Betul. Dia sedang mengamati pemainnya sedang bermain di lapangan. Lalu apa yang terjadi? Tendangan yang dilakukan oleh Stephen Chow. Oh, tinggi sekali tendangan ini di atas batas normal ya, aturan FIFA ya, Ronald ya. Ini mesti dapat Betul. minimal yellow card. Dan dia yang penendang tadi sudah pindah ke klub di Manchester City. Manchester City adalah Ya. Manchester yang tidak saya sukai karena Ya. saya lebih memilih Manchester yang berwarna Tapi merah, Anda saudara-saudara. mesti fair karena Manchester City itu masuk ke Liga Final Champions ya. Liga Champions. Mengalahkan Real Madrid. Betul sekali, Real Ya. Madrid adalah klub yang berjuluk Los Galacticos. Betul, 20 kumpulan pemain-pemain bintang. Dan tidak masuknya Ronald dalam Real Madrid membuat orang tua dari Ronald menangis. Kenapa bapak gua jadi begini? Iya, kesedihan ketika anaknya kalah. Alah, gue lagi diambil. Ini lu, gue. Apa yang terjadi ketika fans stres, klubnya tidak masuk, dia lalu berbuat hal-hal yang tidak masuk akal. Dan istri saya pun mentertawakan. Gak nyangka suami gue gila ya, Bo. Dan melihat ekspresi dari suaminya menjadi patroli udara ya. Dan, ini ternyata kita saksikan Ronald, ya in memoriam. Mati dong. Oh, masih ada. Masih ada dong. Ronald, ya. Iya, inilah dia Kapten Barcelona, Lionel Messi, pesepak bola terbaik di dunia mengangkat bola. Ya, ini Dalam- mengikuti patung Iya, pancoran atau bener, patung bener. ya Bundar Senayan, Nal, ngangkat Ya, kompor. kita lihat pelatih dari Manchester United Ole Gunnar Solskjaer yang mentertawakan Rico Ceper yang kehabisan nafas. Oh, dan dibalas tertawa oleh Zinedine Zidane, pemain atau pelatih yang selalu kemana-mana menggunakan helm. Dan Aduh. ini adalah pemain legendaris dari Prancis. Pusing Barcelona nggak dapat gelar di tahun ini. Apa yang harus aku lakukan? Aku malu pada semut merah yang berbaris di dinding. Ya Tuhan. Aduh. Luar biasa. Wow, tapi hafal semua loh itu Ya, siapa-siapa yang ada di artinya dalam situ. improvisasi yang mereka lakukan itu karena mereka berwawasan, baca Iya, buku, betul. baca berita. Betul. Jadi TV One kapan mau duetkan kami ada program baru lah gitu. Betul. Tahu lucu aja acaranya, tahu keren lah. Rating bagus lah, Be. dijamin. Iya. Nah, Dijamin orang tua saya nonton. Paling nggak selipkan 2 segmen gitu ya. Gak apa-apa asal dibayar kayak 5 segmen. Terima kasih dari tadi, dari Sama-sama. awal sampai akhir ada Ya. beberapa selain membicarakan tentang yang happy-happy, yang fun-fun, tapi juga ada beberapa jangan dibocorin. Ini properti kok, emang nggak ada kok. Itu properti. Sukses terus, tetap di talk show Jumat depan bersama saya Diki Sarna, Wika Salim dan juga Kromoson. Kromoson. Terima kasih Kromoson, terima kasih. Matur nuwun, Kang Matur Rono, Kang nuwun. Riko, nuhun.